أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين وإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. इस आयत का तर्जुमा ये है। Terjemahan dari ayat tersebut adalah, dan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka demi mencari keridhaan Allah dan memperteguh jiwa mereka adalah seperti perumpamaan kebun yang terletak di dataran tinggi. Hujan lebat menimpanya, lalu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Tetapi jika hujan lebat tidak menimpanya, maka hujan gerimis pun memadai, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat tersebut, Allah Ta'ala menggambarkan kondisi orang-orang mukmin yang membelanjakan harta di jalan Allah Ta'ala demi meraih keridhaannya, yakni mereka adalah orang-orang yang membelanjakan harta di jalan Allah Ta'ala dengan tujuan supaya, pertama, mereka menjadi orang-orang yang meraih ridho dan kesenangan Allah Ta'ala dengan membelanjakan harta di jalannya sesuai dengan perintahnya. Kedua, supaya memperkuat kaum mereka dan misi mereka. Di zaman ini, tugas untuk menyebarkan ta'lim dan tabligh Islam telah diserahkan kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam, dan ini juga merupakan kewajiban orang-orang yang telah menerima beliau alaihi salam untuk mengorbankan jiwa, harta, dan waktu untuk menyempurnakan misi Hadrat Masih Maud alaihi salam. Para nabi yang datang di setiap zaman dan pada setiap kaum senantiasa menasihatkan para pengikutnya untuk mengorbankan harta. Dan Hadrat Masih Maud alaihi salam juga bersabda bahwa kalian hendaknya memberikan sebagian dari harta kalian di jalan agama untuk mengkhidmati agama. Barulah kemudian keimanan yang sejati dapat diketahui, dan sesungguhnya orang-orang mukmin biasa memberikan pengorbanan-pengorbanan harta demi agama, dan tujuan dari pengorbanan tersebut bukanlah untuk berbuat ihsan kepada seseorang, melainkan mereka berkeinginan supaya bagaimana Allah Ta'ala ridho kepada mereka.
Jiwa mereka diberikan keteguhan, tercipta keteguhan dalam keimanan dan keyakinan mereka, kaum mereka meraih kemajuan, dan sebisa mungkin menguatkan orang-orang yang lemah dengan harta mereka, dan menjadi orang-orang yang meraih tujuan baiat mereka kepada imam di zaman ini, dan khadim sejati Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhasil, orang-orang yang seperti ini berpikir jauh di atas pemikiran-pemikiran duniawi. Jiwa mereka menarik perhatian mereka ke arah meraih ridha Allah Ta'ala dengan melakukan pengorbanan-pengorbanan, dan mereka meraih standar luhur pengorbanan atau terus berusaha untuk meraihnya. Lalu Allah Ta'ala pun mengabulkan pengorbanan orang-orang yang seperti ini. Dia menganugerahkan karunia-karunia-Nya kepada mereka. Allah Ta'ala mengetahui kondisi hati kita. Dia mengetahui niatan kita. Oleh karena itu, Dia tidak melihat apakah seseorang itu memberikan pengorbanan dengan jumlah nominal yang besar atau kecil, melainkan Allah Ta'ala memberikan ganjaran berdasarkan pada niatnya. Oleh karena itu, dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman bahwa terdapat dua macam permisalan orang-orang yang membelanjakan harta demi Allah Ta'ala. Yang pertama seperti wabil, yakni hujan yang deras, dan yang kedua seperti tal, yakni hujan gerimis atau embun. Orang yang memiliki kelapangan harta membelanjakan harta demi agama dalam jumlah yang banyak, atau ia mampu melakukannya. Namun, orang yang miskin mungkin memiliki hasrat dan pemikiran bahwa orang kaya terus meningkat dalam pengorbanan harta dengan membelanjakan hartanya. Orang kaya memberikan pengorbanan dalam jumlah-jumlah yang besar, lalu menjadi orang yang meraih ridha Allah dan meraih kedekatannya, atau berusaha untuk meraihnya, atau akan meraihnya. Orang miskin berpikir, sedangkan saya memiliki harta sedikit, bagaimana saya bisa menyamainya? Maka Allah Ta'ala berfirman, sebagaimana tanah yang subur dapat mengambil manfaat dari hujan gerimis atau embun, demikian juga pengorbanan yang sedikit dari mereka yang memiliki kelapangan harta, memiliki kedudukan yang tal, yakni layaknya hujan, gerimis, atau embun. Dan pengorbanan yang kecil ini pun akan tetap memberikan peranan yang tidak sedikit dalam menghasilkan buah. Allah Ta'ala lah yang akan memberikan buah dari pengorbanan. Dialah yang akan memberikan buah akan setiap amalan. Kemudian Allah Ta'ala Maha mengetahui kondisi dan niatan kita. Oleh karena itu, Dia akan memberikan ganjaran 2 kali lipat atas pengorbanan kecil kalian, bahkan lebih dari itu. Pada satu kesempatan, Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari ini 1 dirham telah mengungguli 100.000 dirham. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana bisa seperti itu? Rasulullah bersabda, seseorang memiliki 2 dirham, lalu ia mengorbankan 1 dirham darinya. Sedangkan seseorang lainnya memiliki harta dan properti yang berlimpah, lalu ia mengorbankan 100.000 dirham darinya. Pengorbanan yang sebesar 100.000 dirham itu sangat sedikit dibandingkan hartanya. Alhasil, Allah Ta'ala memberikan ganjaran berdasarkan pada niat. Dan Dia
memberikan ganjaran atas amalan yang dikerjakan dalam kondisi semacam itu. Dia telah memberikan ketenteraman pada orang-orang miskin supaya jangan beranggapan bahwa pengorbanan mereka yang kecil tidak memiliki kedudukan, melainkan pengorbanan yang kecil yang menguatkan keimanan mereka, ini pun akan menjadi sarana untuk memperkuat jemaat juga. Alhasil, hanya pengorbanan yang diberikan dengan suatu gairat demi Allah Ta'ala lah yang akan menarik karunia Allah Ta'ala. Allah Ta'ala melihat pada semua amalan kita, jadi kita hendaknya senantiasa mengedepankan tujuan ini, yakni pekerjaan apapun yang kita lakukan, hendaknya kita melakukannya demi keridhaannya. Jika terbentuk pemikiran seperti ini, maka barulah seseorang ditetapkan sebagai pewaris hakiki karunia-karunia Allah Ta'ala. Pada zaman Hadrat Masih Maud alaihissalam, kebanyakan pengikut beliau adalah orang-orang miskin, namun mereka sedemikian rupa melangkah maju dalam pengorbanan. Sehingga suatu kali Hadrat Masih Maud alaihissalam memuji mereka. Beliau bersabda, "Saya melihat ratusan orang telah bergabung ke dalam jemaat ini, yang mana mereka sendiri kesulitan mendapatkan pakaian untuk tubuh mereka. Mereka kesulitan menyediakan cadar atau piyama untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak memiliki properti, namun dengan niat dan ketulusan mereka yang luar biasa, dengan kecintaan dan kesetiaan, dalam tabiat mereka timbul suatu hal yang mengherankan dan menakjubkan, yang terpancar dari diri mereka dari waktu ke waktu, atau yang pengaruhnya tampak pada wajah mereka. Keimanan mereka begitu kokoh, keyakinan mereka begitu murni, dan kejujuran serta keteguhan hati mereka sedemikian rupa tulus dan setia, sehingga jika orang-orang yang berharta dan para pemuja kenikmatan duniawi mengetahui kelezatan ini, maka sebagai gantinya mereka akan bersedia untuk memberikan segalanya." Kemudian pada suatu tempat beliau alaihissalam bersabda, "Kami melihat bahwa ada kemajuan yang signifikan dalam ketulusan dan kecintaan dalam jemaat ini. Terkadang kami sendiri merasa takjub dan heran menyaksikan keikhlasan, kecintaan, dan gairat keimanan para anggota jemaat, dan bahkan hingga para musuh pun merasa takjub karenanya." Alhasil, kemajuan dalam kesetiaan dan keikhlasan serta standar luar biasa semangat keimanan ini sedemikian rupa, yang mana ekspresi dalam bentuk amalan nyatanya hari ini pun nampak kepada kita dalam diri para anggota jemaat Hadrat Masih Maud alaihissalam. Bahkan kemajuan dalam keikhlasan dan kesetiaan ini terjadi sedemikian rupa dalam diri para mubayyin baru, sekalipun mereka belum lama mendapatkan tarbiyat. Sangat mengherankan bagaimana dalam waktu yang singkat tersebut mereka telah meraih kemajuan sejauh itu. Namun hubungan kecintaan dengan khadim sejati Hadrat Rasulullah SAW dan kesetiaan pada khilafat serta standar ketulusan mereka itu sedemikian rupa, sehingga sebagaimana yang Hadrat Masih Maud alaihissalam sabdakan, musuh pun merasa takjub, yakni hal apa yang telah menciptakan perubahan seperti ini dalam diri mereka. Sungguh ini merupakan karunia Allah Ta'ala yang khas atas mereka, yang Allah Ta'ala berikan pada mereka karena melihat fitrat baik serta ketaatan mereka. Perwujudan dari tabiat dan fitrat baik mereka, serta penunaian hak baiat mereka, ekspresi dari hubungan kesetiaan mereka dengan khalifah, nampak dari perkataan dan amalan mereka. Di masa ini, ketika dunia telah tenggelam dalam keduniawian, orang-orang ini melakukan pengorbanan harta dan berusaha untuk saling berlomba satu sama lain supaya bisa meraih keridhaan Allah Ta'ala. Karena mereka telah meraih pemahaman bahwa salah satu sarana untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala adalah dengan membelanjakan harta di jalan Allah Ta'ala. Alhasil, siapakah yang bisa mengatakan mengenai jemaat ini yang sesuai dengan janji-janji Allah Ta'ala
telah berdiri melalui perantaraan Hadrat Masih Maud alaihissalam bahwa jemaat ini terus melemah. Jemaat ini berdiri untuk maju dan berkembang, dan tidak ada satupun serangan musuh yang bisa mendatangkan kerugian kepadanya sedikit pun. Dan dengan karunia Allah Ta'ala terus berkembang. Dalam pembahasan mengenai pengorbanan harta ini, saya akan sampaikan beberapa peristiwa mengenai bagaimana orang-orang menzahirkan keimanan dan keyakinan mereka dengan berkorban harta. Dan kemudian bagaimana Allah Ta'ala pun menganugerahkan keteguhan dalam iman mereka. Di Sierra Leone, suatu daerah yang jauh di Afrika, ada seseorang, mengenainya mubalik lokal di sana menuturkan bahwa ketika melakukan kunjungan pada akhir bulan, beliau memberikan himbauan mengenai wakfi jadid kepada para anggota salah satu jemaat di sana. Orang-orang hadir di masjid, Pak Mubalig memberikan himbauan, maka imam di sana, yakni yang bernama Imam Syekh Utsman, menyerahkan uang yang telah terkumpul dan berkata, kami tidak bisa memenuhi perjanjian kami, dan kami memiliki keinginan yang tulus untuk memenuhi target dan perjanjian kami. Saat itu tidak ada wasilah dan sarana untuk melunasinya. Singkatnya, Pak Mu'alim mengatakan, berdoalah. Mubalik lokal menuturkan, saya memimpin doa, dan semua orang mengucapkan amin dengan suara keras. Kemudian saya pulang ke rumah misi dengan naik motor. Pak Mubalik menuturkan, baru saja saya tiba di rumah misi, imam tadi menelepon saya dan mengatakan bahwa saya sedang menuju ke rumah misi untuk bertemu Anda. Saya merasa heran, karena baru saja saya pulang dari sana. Sekarang sudah menelepon lagi. Ketika imam lokal itu tiba, beliau mengatakan, doa yang kami panjatkan itu, dampaknya adalah tidak berapa lama setelahnya, seorang kerabat saya datang, ia merogoh sakunya, lalu menyerahkan 100.000 leon ke tangan saya, dan juga memohon doa mengenai suatu urusan kepada saya. Imam tersebut menuturkan, menyaksikan hal ini, di sana saya meneriakkan narai takbir dengan suara keras, Allahu Akbar. Setelah melihatnya, ada orang yang keheranan, ia mengatakan, apa yang terjadi dengan Anda? Lalu saya menjelaskan bahwa kami memiliki perjanjian wakfi jadid yang sebagiannya belum terpenuhi. Baru saja kami selesai berdoa, Allah Ta'ala mengirimkan Anda, dan Anda memberikan kepada saya uang ini. Imam tersebut, yakni Syekh Utsman, segera datang menyerahkan seluruh 100.000 leon tersebut untuk canda wakfi jadid. Jumlah tersebut bagi beliau sangat besar, meskipun bagi kita sangat kecil. Jika dikonversi hanya senilai 6,5 pound sterling saja. Namun bagi beliau ini adalah pengorbanan yang sangat besar yang akan menyerap karunia-karunia Allah Ta'ala. Beliau mengikhlaskan semua uang yang beliau terima, meskipun beliau memiliki keperluan pribadi, namun beliau tidak menyimpannya untuk diri beliau. Beliau segera datang dan menyerahkannya. Inilah contoh dari 1 dirham mengungguli 100.000 dirham. Sungguh pandangan kasih sayang Allah Ta'ala akan tertuju pada beliau. Kemudian lihatlah, standar pengorbanan semacam ini tidak hanya terdapat di satu tempat, tidak hanya terdapat pada laki-laki. Hal ini juga nampak pada kaum wanita. Chad yang merupakan sebuah negeri, Mubalik di sana menuturkan, di sini pun dengan karunia Allah Ta'ala telah lahir suatu jemaat yang mukhlis. Sebagian besar anggota di sana adalah mubayyin baru. Ada seorang wanita yang bernama Ummi Hani.
berjanji sebesar 70.000 franc untuk wakfi jadid. Beliau tidak mampu memenuhinya. Beliau mempunyai seekor unta. Beliau menjual unta itu seharga 170.000. Beliau melunasi perjanjian wakfi jadid dan sisanya tidak beliau simpan untuk diri beliau, melainkan diserahkan untuk pos-pos candah lainnya. Kemudian Togo, sebuah negara lainnya. Di sana ada seorang Ahmadi bernama Ibrahim. Beliau bekerja menggembala ternak milik orang lain. Beliau menggembala kambing dan lain-lain. Dan berapapun penghasilan yang didapat, beliau biasa memberikan pengorbanan darinya dengan melebihi ketentuan. Beliau telah melakukan perjanjian, namun tidak dapat melunasi. Ada sungai di dekat sana. Dari sungai tersebut biasa diambil pasir. Beliau di malam hari bekerja keras memenuhi truk pasir, dan penghasilan yang didapat darinya beliau berikan untuk candah wakfi jadid. Mengapa beliau sedemikian rupa bekerja keras? Dan setelah sedemikian rupa melakukan banting tulang itu, mengapa beliau tidak menyisihkan sepeser pun untuk diri beliau sendiri? Ini semata-mata dikarenakan beliau sekarang telah mendapatkan pemahaman mengenai meraih ridha Allah Ta'ala. Kemudian tidak hanya terbatas pada para laki-laki dan wanita dewasa atau yang sudah berumur, demikian jugalah halnya anak-anak yang sedang menuju masa remaja. Di Belize, sebuah negara di Amerika Tengah, ribuan mil jauhnya dari sini, khalifah bahkan belum pernah berkunjung ke sana. Semuanya adalah para Ahmadi baru, namun mereka memiliki satu pemikiran, baik itu dari Afrika, Amerika, Kepulauan, atau Asia. Mereka memiliki satu pemikiran, dan inilah revolusi yang Hadrat Masih Maud salam telah ciptakan. Peristiwanya sebagai berikut. Ada seorang anak laki-laki berusia 14 tahun. Ia telah membayar candah tarik jadid, dan saya telah menceritakan kisahnya dalam salah satu khutbah saya. Mengetahui hal itu, orang-orang pun mengucapkan mubarak kepada anak tersebut. Bahkan ada juga seseorang dari Kanada yang mengirimkan hadiah sebesar $200. Ia mengatakan, "Kamu telah melakukan pengorbanan. Ini hadiah dari saya." Sekarang lihat kondisi anak ini yang berusia 14 tahun. Kalau di sini, mungkin akan timbul keinginan untuk membeli game-game. Anak itu berkata, "Saya harus membuat kartu jaminan sosial saya. Untuk hal tersebut, saya memerlukan $30. Oleh karenanya, saya akan menyimpan $30, sedangkan $170 sisanya akan saya berikan untuk canda." Anak laki-laki ini berasal dari keluarga miskin. Kepadanya juga telah disampaikan bahwa simpanlah untuk dirimu sendiri, simpanlah untuk keperluanmu. Telah dimohon dengan sangat supaya ia menyimpannya, namun ia sangat bersikeras memberikan semua uangnya untuk canda. Inilah yang dimaksud mengutamakan agama di atas dunia. Semoga pemikiran seperti ini tetap ada dalam diri anak tersebut, dan semoga Allah Ta'ala menjaga anak tersebut dari pengaruh lingkungan duniawi. Kemudian Jamaika, sebuah negara lain, ada seorang khadim bernama Yasin Sahib. Anak yang saya ceritakan tadi bernama Daniel, dan yang sedang saya kisahkan ini bernama Yasin. Beliau telah lama menganggur. Beliau berjualan permen, coklat, dan lain-lain di ganggang. Namun, dalam kondisi seperti ini pun, beliau selalu memikirkan bahwa saya harus melakukan pengorbanan harta. Saya telah berjanji candah wakfi jadid dan tahun perjanjian akan berakhir, sedangkan saya tidak memiliki apa-apa. Akhirnya, pada sore hari, tepat di hari terakhir bulan Desember, beliau datang kepada Pak Mubalik dan mengatakan, "Hari ini saya mendapatkan penghasilan sebesar $400 Jamaika.
Sekarang saya akan memberikan 25%-nya, yaitu $100 kepada Anda untuk candah wakfi jadid. Kemudian lihatlah bagaimana contoh luar biasa yang dimiliki Ahmadi di suatu negeri yang miskin dalam hal keikhlasan, ketaatan, serta semata meraih keridaan dan kecintaan Allah Ta'ala. Orang lain mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang buta huruf dan miskin, namun mereka adalah orang-orang yang lebih memahami agama dan kaya hati bahkan dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan. Di negeri Guinea Conakry, Mubalik in charge menuturkan, pada 10 hari terakhir tahun perjanjian wakfi jadid, saya berkhutbah tentang keutamaan dan keberkatan wakfi jadid. Saya pun menyertakan beragam kutipan dari khutbah huzur dan menekankan anggota jemaat akan pentingnya pengorbanan harta. Beliau berkata, di akhir khutbah, Musa Sahib, seorang Ahmadi yang miskin namun sangat mukhlis, menyerahkan kurang lebih 218.500 franc Guinea untuk pengorbanan wakfi jadid. Ketika saya bertanya, apa sebabnya Anda memberikan jumlah yang besar seperti halnya tahun lalu? Beliau menjawab, di dalam hati saya telah tertanam dengan sangat kuat sabda Khalifatul Masih bahwa dua cinta tidak mungkin berada di dalam satu kalbu. Apakah seseorang memilih mencintai Tuhan ataukah hartanya? Inilah sebabnya jika saya mendapat kesempatan, saya berusaha untuk menzahirkannya juga dengan amalan saya. Beliau berkata, saya tidak sanggup memiliki keimanan seperti Hadrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang menyerahkan seluruh harta di jalan Allah Ta'ala. Namun yang dapat saya lakukan adalah menyerahkan semua harta di jalan Allah Ta'ala. Dan saya mohon doa semoga Allah Ta'ala pun menganugerahkan kepada saya keimanan seperti yang dimiliki oleh Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, alasan besar yang kedua adalah, sejak saya ambil bagian di dalam pengorbanan harta, Allah Ta'ala menganugerahkan saya harta keimanan yang melimpah, iman saya bertambah, dan ada perubahan luar biasa di dalam diri saya. Inilah pemahaman yang tidak terdapat di banyak orang yang terpelajar sekalipun. Kemudian berkenaan dengan bagaimana Allah Ta'ala menganugerahkan sarana untuk peningkatan keimanan, terdapat satu lagi peristiwa di negeri Guinea Conakry. Al-Hasan Sahib, seorang Ahmadi mukhlis dan terpandang di sana, menuturkan, saya menyimpan uang untuk candah di amplop dan meletakkannya di atas meja. Karena pekerjaan dan kesibukan lainnya, saya tidak sempat mengirimkannya ke rumah misi. Seketika saya teringat dan saya segera memerintahkan supir saya untuk mengirimkannya ke rumah misi dan membayarkannya untuk candah. Sementara itu, saya pergi ke tempat lain untuk suatu pekerjaan. Ketika saya di luar, terjadi kebakaran di kantor yang berdampingan dengan kantor saya hingga habis terbakar. Saat itu telepon pun berdatangan, memberitahukan bahwa kantor saya telah terbakar, sehingga saya harus segera ke sana. Beliau menuturkan, dalam hati saya berpikir, bagaimana mungkin? Saya baru saja memberi pengorbanan demi Allah Ta'ala. Beliau menuturkan, namun lihatlah bagaimana tanda dari Allah Ta'ala, bagaimana Allah Ta'ala telah menjaganya, yakni meskipun hanya dibatasi dinding saja dengan kantor sebelah, kantor saya sama sekali terjaga, dan saat itu pun tengah ada banyak uang milik perusahaan. Ada dua kantor yang saling bersebelahan yang telah terbakar, namun kantor saya tidak terbakar. Beliau menuturkan, saat itu
segera saya teringat bahwa sesungguhnya ini pasti karena keberkatan canda. Beliau pun memiliki wawasan keilmuan yang dalam. Beliau selanjutnya menuturkan, saya pun teringat akan ilham yang diterima oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam yang berbunyi, api adalah hamba engkau, bahkan juga hamba dari hamba engkau. Singkat kata, beliau menuturkan, alhasil Allah Ta'ala telah menjaga hamba yang lemah dari Hadrat Masih Maud alaihissalam ini dari kerugian. Kemudian ada peristiwa lain. Amir Sahib menuturkan, ada mualim kami yang bertugas di jemaat di satu wilayah. Beliau menyampaikan, Samboba Sahib, seorang anggota jemaat kami, ketika mendengar khutbah huzur tentang wakfi jadid, di mana huzur menyampaikan tentang pengorbanan tahun lalu dan tahun yang baru, serta berbagai peristiwa pengorbanan, beliau lalu menyerahkan 500 dilasi. Pak Mu'ali menuturkan, Allah Ta'ala sedemikian rupa memberkatinya, yakni panennya tahun ini menjadi 2 kali lipat. Ia sebelumnya berjanji 500 dilasi, namun membayar sebesar 1000 dilasi. Pak Mu'ali menuturkan, pendapatannya dari mengurus tanah, zakat yang ia berikan dari hasil Jawawut di tahun sebelumnya adalah 10 karung. Namun dari pendapatannya di tahun ini, sampai dapat memberi zakat 50 karung. Ia pun membayar zakat untuk hasil kacangnya sebanyak 1 atau 2 karung. Beliau adalah Ahmadi yang membayar canda secara teratur dan hasil tanamnya pun menjadi lebih baik dari sebelumnya. Orang gair Ahmadi pun berkata, pasti ada sesuatu hal di dalam jemaat Ahmadiyah, yakni kapanpun anggotanya membelanjakan hartanya di jalan Allah Ta'ala, maka hasil panen mereka pun bertambah. Hal ini tidak hanya terjadi pada Ahmadi atau Mbayan baru di Afrika atau di negara-negara miskin lain, namun ada juga contoh pengorbanan dari para Ahmadi di negara-negara maju, yaitu mereka yang memiliki keimanan. Mubalik Jerman menuturkan bahwa beliau telah menekankan tentang pentingnya candah di salah satu jemaat, yaitu di Rudesheim. Ditekankan kepada mereka, tingkatkanlah candah dan jauhilah kekurangan yang ada. Lalu ada istri dari ketua jemaat yang merupakan Ahmadi asli Jerman yang sangat mukhlis dan Ahmadi yang sudah cukup lama baiat. Tatkala Pak Mubalik menyampaikan agar candah di jemaatnya meningkat dan menghimbau agar mereka masuk ke dalam golongan yang membayar candah secara baik, wanita yang sudah berbaiat tersebut memberikan 19.000 euro dan berkata, saya menyimpan uang tersebut untuk membeli mobil, namun hati saya sedemikian bergelora bagaimana supaya nama jemaat kami tampil di hadapan wujud khalifah. Maka saya pun menyerahkannya, semata demi meraih keridhaan Allah Ta'ala. Kemudian masih peristiwa di Jerman, ada seorang pelajar yang berjanji 500 euro. Orang tuanya berkata, bagaimana bisa kamu dapat memenuhi janji 500 euro ini? Ia berkata, jawabannya datang dengan segera dari Allah Ta'ala, yaitu dalam kurun waktu seminggu, saya ditelepon satu universitas yang mengatakan bahwa mereka telah memilih 40 pelajar di mana mereka akan diberikan uang saku oleh universitas tersebut. Lalu saya dimintai nomor rekening untuk dikirimkan uang saku sejumlah 1.000 euro. Ia menuturkan, Allah Ta'ala telah menggantinya 2 kali lipat untuk saya.
Kemudian, contoh dari UK, seorang Ahmadi bernama Balam Beg masih ada kekurangan pada target perjanjian wakfi jadidnya. Ia telah menambahkannya namun belum terpenuhi. Lalu beliau berkata, keesokan harinya, pertama-tama saya menerima surat dari local council, yakni pemerintah daerah, yang menagih service charge dalam jumlah yang cukup banyak kepada saya. Sejenak berpikir, datang pula pesan dari wakfi jadid. Maka pertama-tama saya pun membayar candah wakfi jadid. Keesokan harinya, datang lagi surat dari konsel berisi permohonan maaf. Mereka menulis bahwa surat sebelumnya yang berisi permintaan sejumlah uang tersebut adalah keliru. Seharusnya bukan saya yang memberi, tapi pihak konsel lah yang harus memberi sejumlah uang kepada saya. Beliau menuturkan, jumlah uang tersebut adalah 10 kali lipat dari candah wakfi jadid yang saya serahkan. Dengan cara demikianlah Allah Ta'ala untuk mengukuhkan iman hambanya, terkadang dia mengembalikannya sendiri. Lalu berkenaan dengan bagaimana Allah Ta'ala dengan segera menurunkan karunia-Nya. Ada satu contoh dari India. Di akhir tahun wakfi jadid, di Jemaat Yadgir, Inspektur Sahib menuturkan, saat saya datang ke sana dan menekankan pada orang-orang tentang hal ini, saya mendatangi seorang khadim dan menyampaikan kepadanya tentang candah wakfi jadid. Khudam tersebut menjawab, saat ini di saku saya hanya ada 1.500 rupiah yang akan saya berikan untuk seseorang dan sangat penting untuk memberikannya. Lalu Anda meminta saya membayar wakfi jadid. Saya berpikir, apa yang sebaiknya saya lakukan? Jika saya menyerahkannya, bagaimana saya memberi orang tersebut? Sementara saat ini sulit untuk mencari selainnya dengan segera. Alhasil, ia berkata, tidak apa-apa, saya akan membayar candah saya. Ia pun menyerahkan 1.500 rupiah lalu pergi. Inspektur Sahib menuturkan, keesokan hari, saya bertemu di tokonya bersama sekretaris wakfi jadid. Ia mengeluarkan uang dari sakunya dan tampak sejumlah uang yang banyak. Ia berkata, setelah saya membayar candah dan tiba di rumah, ada sejumlah uang yang saya terima dari beberapa tempat dan saat ini ada beberapa ribu rupiah di saya. Itu adalah sejumlah uang piutangnya yang dari beberapa orang. Demikianlah Allah Ta'ala menganugerahkan karunia kepada beliau. Kemudian tentang orang-orang yang kaya, yaitu kaya dalam pandangan jemaat, meskipun dalam pandangan dunia tidaklah mereka kaya. Ada seorang Ahmadi di jemaat Karulai. Ia menyerahkan candah sebesar 1 juta rupiah. Istrinya adalah seorang Ahmadi yang baiat dari Kristen. Beliau sangat menaruh perhatian dalam doa dan salat. Beliau sangat mukhlis dan seorang musi. Suami istri tersebut adalah musi. Inspektur candah mengatakan, kami pergi ke rumahnya. Istri beliau lantas menyerahkan cek sebesar 500.000 rupiah. Inspektur Sahib berkata kepadanya, suami Anda baru saja menyerahkan 1 juta rupiah. Mengapa Anda pun tetap menyerahkannya? Istri beliau menjawab, nikmat apapun yang telah kami terima, itu adalah keberkatan canda. Maka dari itu saya ingin untuk berkali-kali memberikan canda. Atas berkatnya lah, bisnis saya pun mengalami kemajuan. Oleh karena itu, kami tidak akan mundur dalam hal canda. Selanjutnya, Mubalik di Mali menulis, di banyak tempat melalui radio jemaat, kami telah menayangkan program-program tentang pentingnya pengorbanan harta dan wakfi jadid. Lalu beliau menulis, kami mengunjungi beberapa jemaat dan seluruhnya memberikan pengorbanan mereka. Seorang mubayin baru berkata, saat saya mendengar tentang gerakan membayar candah, saat itu saya tidak memiliki uang untuk diserahkan di jalan Allah Ta'ala. Saya berjanji,
bahwa saya pasti akan menyerahkan apapun coraknya itu kepada jemaat Ahmadiyah. Dan saya tidak akan terbelakang dari Ahmadiyah yang lain. Beliau berkata, saya pergi ke hutan dan mengumpulkan cukup banyak ranting dan batang pohon, lalu saya membuat arang darinya dan membawanya ke kampung saya. Tatkala jemaat mengadakan kunjungan kepadanya, ia menyerahkan 20 karung arang tersebut sebagai canda. Orang miskin itu telah menyerahkan segenap kesanggupannya. Jumlahnya adalah 50.000 francs. Beliau berkata, kini saya sangat senang dapat ambil bagian dalam pengorbanan harta ini. Di Polandia, seorang Ahmadi menulis, pada akhir tahun, Mubalik Sahib menekankan pada canda. Beliau berkata, saat itu saya memiliki 100 zloty mata uang Polandia. Saat itu kuota internet habis, dan bagaimana bisa menyimak pidato huzur saat itu tengah ada jalsah kadian, tanggal 26 Desember, dan beliau pun hendak menyimak pidato saya. Hati saya berpikir bahwa saya pasti akan menyimaknya. Beliau menuturkan, alhasil saya membayar paket seharga 20 zloty dan saya membayar canda untuk anak istri saya sebesar masing-masing 28 zloty. Dan berjanji bahwa hingga akhir bulan tidak akan membeli apapun dan menggunakan apa saja yang ada di rumah untuk memenuhi kebutuhan. Meski demikian, jika ada, kami akan memberikan lebih untuk canda. Beliau berkata, kami berdoa dan Allah Ta'ala pun menurunkan karunia-Nya. Beliau berkata, tanggal 28 Desember, saat saya pulang bekerja, teman saya yang sebelumnya hendak memberi saya 12 zloty, memberikannya kepada saya. Setiba di rumah, saya memeriksa rekening tabungan saya dan melihat ada 1.290 zloty di dalamnya. Ia menuturkan, selama saya bekerja 3 tahun di pabrik, beliau belum pernah memberi tunjangan tambahannya kepada saya. Karena canda wakfi jadid, uang tersebut pun datang ke rekening saya. Beliau berkata, kini saya mendapatkan 1.300 zloty dan menyerahkan 300 zloty sebagai canda. Lalu beliau berkata, karunia lain dari Allah Ta'ala adalah di tempat di mana putra saya bekerja, ia mendapatkan 1 kali tambahan penghasilan, yaitu di bulan Oktober atau November. Di tahun ini, di bulan Oktober, penghasilannya bertambah. Dan di tanggal 31 Desember, penghasilannya pun bertambah kembali. Ia berkata, dengan ini, keimanan kami pun menjadi bertambah. Di wilayah Shianga, Tanzania, ada satu jemaat yang para mubayin baru di sana secara berangsur-angsur ikut serta dalam gerakan pengorbanan harta. Pak Mu'alim di sana menulis, ada seorang bernama Ramazan Sahib yang baru baiat tahun lalu. Beliau menulis perjanjian tarik jadid dan wakfi jadid sesuai kemampuannya. Di akhir tahun perjanjian, beliau melunasinya sebesar 2 kali lipat. Selain itu, di kesempatan lain, beliau pun atas nama keluarga menyerahkan sebidang tanah kepada jemaat. Hal tersebut sangat mengherankan bagi orang lain di desa tempatnya tinggal. Beberapa orang dengan sinis berkata, orang ini tanpa pikir panjang akan menghabiskan seluruh kekayaannya untuk agama. Sementara itu, beliau menuturkan kepada sang mu'alim, sesungguhnya dengan masuk jemaat Ahmadiyah lah, saya dapat memahami pentingnya pengorbanan harta. Beliau menyatakan bahwa semenjak saya mulai berkorban di jalan Allah Ta'ala, saya banyak mendapatkan keberkatan dalam pekerjaan. Meski mendengar apapun ucapan orang, pada dasarnya di tahun ini, saya mendapat taufik membeli sebidang tanah di berbagai tempat dan mendirikan 2 bangunan. Ini semua adalah berkat dari pengorbanan harta di jalan Allah Ta'ala dan menyerahkan tanah untuk jemaat. Kemudian ada peristiwa di Sierra Leone, bagaimana seorang mubayin baru mengalami kemajuan. Ia berasal dari wilayah Port Loko. Mubalik di sana, Jibril Sahib menuturkan bahwa
Beliau tengah menekankan para mubayin baru tentang gerakan Waqfi Jadid. Di sana telah berdiri jemaat baru, yaitu para mubayin baru. Saat itu ada seorang wanita tua yang tidak dapat melihat datang kepada saya dengan dituntun oleh seorang anak, lalu berkata, saya memang belum menulis perjanjian, tetapi saya datang untuk menyerahkan 2.000 lion ini untuk candah Waqfi Jadid. Mubalik lokal berkata, mengapa Anda menyusahkan diri untuk mendatangi saya? Panggillah saya akan datang ke tempat nenek. Nenek menjawab, simaklah jawaban wanita tua ini yang memang tunanetra. Saya hanya memberikan jumlah yang ala kadarnya. Mengapa saya memanggil Anda? Saya ingin mencari pahala seutuhnya. Karena itulah saya sendiri yang kemari untuk menyerahkannya. Mubalik daerah San Pedro, Pantai Gading, menuturkan, ada seorang anggota jemaat bernama Qoli Bali Sahib menelepon saya untuk menanyakan perihal Waqfi dan Tahrik Jadid. Beliau bertanya, apakah membayarkan candah atau meningkatkannya pada bulan Ramadan perlu? Saya katakan kepada beliau, sunnah Hadrat Rasulullah SAW dan kebiasaan Hadrat Masih Maud salam pada bulan Ramadan adalah melakukan infak fisabilillah sebanyak-banyaknya. Saya pun menjelaskan kepada beliau perihal keutamaannya dan juga perihal Waqfi dan Tahrik Jadid, yakni bagaimana uang tersebut dibelanjakan untuk misi penyebaran Islam. Saya juga katakan bahwa memang ini tidak diwajibkan. Kita hendaknya mengambil bagian dalam gerakan pengorbanan harta ketika Ramadan sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan. Beliau yang sebelumnya biasa membayar candah setiap bulannya sebesar 20.000 francs, lalu berjanji bahwa di masa yang akan datang, beliau akan membayar candah tambahan 30.000 francs dengan dawam, tidak hanya pada bulan Ramadan saja, bahkan setiap bulan bersamaan dengan candah-candah sebelumnya. Uang tambahan akan beliau bayarkan secara khusus untuk Waqfi dan Tahrik Jadid, dan beliau pun berjanji, insya Allah, hingga penutupan tahun ini akan berusaha untuk meningkatkan besarannya untuk candah Waqfi Jadid. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau sejak pasca Ramadan hingga saat ini, setiap bulannya, beliau selalu membayar candah lazim pada awal bulan dengan sendirinya dan penuh keseriusan. Berkenaan dengan penyebaran Islam, barusan disinggung mengenai pembelanjaan. Perlu saya sampaikan di sini bahwa pada tahun lalu Allah Ta'ala memberikan taufik kepada jemaat untuk membangun 187 masjid. Selain itu, 105 masjid tengah dibangun di Afrika. Demikian pula telah berdiri 144 rumah misi yang sebagian besarnya di Afrika dan 45 rumah misi tengah dalam proses pembangunan. Selain itu, di tempat di mana kita tidak bisa membangun rumah misi segera, di tempat tersebut kita menyewa bangunan-bangunan. Saat ini di negeri Afrika, kita tengah menyewa bangunan yang digunakan untuk 731 rumah misi dan rumah mubalik. Di negeri-negeri Asia juga kita menyewa 635 bangunan untuk rumah misi. Perlu saya sampaikan bahwa pada umumnya sebagian besar dana yang diperoleh dari Waqfi Jadid dibelanjakan untuk mendanai negeri-negeri Afrika. Sejauh berkenaan dengan pembangunan masjid dan lain-lain, tidaklah semudah itu, karena dalam prosesnya kadang kita terpaksa menghadapi penentangan dari para penentang di beberapa tempat. Namun, jemaat melakukan semua pekerjaan ini demi Allah Ta'ala, dan juga terdapat janji Allah Ta'ala akan kemajuan jemaat. Untuk itu, pertolongan khas Allah Ta'ala pun senantiasa menyertai jemaat. Saya akan sampaikan satu kisah di Kongo Kinshasa. Mubaliknya menuturkan, terdapat satu jemaat Bando Region. Di daerah tersebut, jemaat baru berdiri 2 tahun dan di sana masih berlangsung pembangunan masjid. Muslim Sunni di daerah tersebut menempuh segala cara untuk menimpakan penderitaan kepada jemaat dan juga melayangkan protes ke kantor-kantor pemerintahan untuk menentang kita.
ketika rencananya tidak berhasil, mereka bahkan tidak segan untuk mengancam pembunuhan. Alhasil, bagaimanapun mereka tidak berhasil. Sementara di sisi lain, ada seorang Ahmadi yang bertugas sebagai pengawas pembangunan masjid mengatakan bahwa selama pembangunan masjid, ada seorang dosen universitas yang beragama Kristen yang datang menemui kita dan menawarkan bantuannya untuk membangun masjid, hingga beliau membantu para Ahmadi lainnya untuk mengambil pasir dari tempat yang jauh, lalu menariknya dengan menggunakan gerobak secara bergotong royong. Alhasil, di satu sisi, para penentang menempuh rencana jahatnya, sementara di sisi lain, Allah Ta'ala membantu kita dengan mempekerjakan orang lain. Orang-orang yang berfitrat baik datang seperti itu. Terdapat satu kisah dari Kamerun. Di sana terdapat satu kota bernama Boadacinej yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Di sana jemaat baru berdiri 2 tahun lalu dan mulai membangun masjid. Jemaat menerima surat dari administrator kota yang berisi larangan untuk melanjutkan pembangunan masjid. Lalu jemaat menghentikan pembangunan. Setelah diselidiki, ternyata suatu organisasi Islam telah menulis surat yang ditujukan kepada Pak Gubernur dan segenap pejabat terkait yang isinya menuduh bahwa Jemaat Ahmadiyah adalah jemaat radikal dan tidak ada hubungannya dengan Islam. Untuk itu, tidak boleh membangun masjid. Seperti inilah propaganda yang biasa dilakukan di negeri-negeri Muslim. Para maulwi dikirim ke negeri-negeri tersebut dan melakukan hal-hal demikian. Lalu jemaat di sana menulis surat kepada saya dan menyibukkan diri untuk berdoa dan rabtah dan lain-lain. Katanya, sebulan kemudian pejabat administrator memanggil kami ke kantornya dan juga para tokoh berbagai organisasi, imam, dan tokoh muslim lainnya juga. Beliau membacakan laporan berkenaan dengan proyek pembangunan yang dihentikan berdasarkan protesan sebagian umat Islam. Pak pejabat mengatakan, kami telah menghentikan pembangunan masjid, namun seiring dengan itu kami pun meminta laporan dari berbagai daerah di Kamerun. Dari laporan tersebut kami mengetahui bahwa ternyata Jemaat Ahmadiyah adalah jemaat internasional dan tengah berkhidmat di lebih dari 200 negara di dunia dan juga telah berkhidmat di Kamerun sejak 15 tahun lalu. Jemaat Ahmadiyah juga telah membangun masjid di banyak tempat di Kamerun. Intinya, Pak pejabat menyampaikan sepak terjang jemaat. Selain itu, beliau juga menjelaskan perihal pengkhidmatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Ahmadiyah, bahwa jemaat telah memasang alat yang menghasilkan air bersih di banyak daerah, pompa air, mengurusi anak-anak yatim, membantu para siswa dalam bidang pendidikan, dan selalu menyuarakan perlawanannya terhadap grup-grup radikal, dan juga Ahmadiyah mengajarkan kedamaian dan toleransi. Ahmadiyah juga tidak menyuarakan jihad dengan pedang, melainkan dengan pena. Pejabat tersebut mengumumkan semua itu di hadapan mereka. Beliau juga menyampaikan bahwa para raja dan pembesar Muslim biasa menghadiri acara-acara jalsah jemaat Ahmadiyah. Untuk itu, tidak ada alasan untuk menghentikan pembangunan Masjid Ahmadiyah. Mereka bisa membangun masjidnya di daerah kita. Setelah membacakan laporan tersebut, sekian banyak pemimpin umat Muslim di daerah itu berdiri dan mengatakan bahwa Ahmadiyah adalah kafir dan kami menganggapnya kafir. Anda telah membuat laporan tersebut tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada kami. Kami tidak meyakininya. Pak pejabat berkata dengan nada marah kepada mereka dan mengatakan, saya tahu apa yang saya lakukan. Silahkan tinggalkan tempat ini. Akhirnya mereka bungkam dan beliau mempersilahkan jemaat untuk melanjutkan pembangunan masjidnya. Kesan positif akan sepak terjang pengkhidmatan jemaat Ahmadiyah memaksa orang-orang bijak memberikan pujian terhadap jemaat. Ketika bekerja dengan didasari untuk menarik keridhaan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala pun akan mengirimkan laskar penolongnya, dan dia sendiri akan menjauhkan hambatan yang diakibatkan oleh para penentang. Mengenai bagaimana karunia Allah Ta'ala terus meningkat, akan saya sampaikan satu kisahnya. Ada satu laporan dari Upper West Region Ghana, dikatakan bahwa lebih dari 60 orang baiat berkat tabligh yang dilakukan. Di desa tersebut terdapat masjid jemaat yang kecil dan masih berdindingkan batu bata. Setelah melihat keberhasilan jemaat, Muslim non-Ahmadi membangun masjid yang permanen dan indah persis berhadapan dengan masjid kita. Mereka juga berusaha untuk menarik kembali para mubayin baru dari kita dengan menggunakan masjid indah tersebut.
Beberapa mubayin baru yang lemah keimanannya berpindah ke masjid mereka. Di kemudian hari, jemaat pun berhasil membangun masjid yang besar dan megah di sana. Sekarang dengan karunia Allah Ta'ala, para anggota kita datang ke masjid kita. Bahkan selain itu, orang Gair Ahmadi pun mulai datang ke masjid kita dalam jumlah yang banyak, sehingga masjid kita dipenuhi dengan jamaah. Sedangkan masjid mereka mulai kosong lagi atau sangat kurang jamaahnya. Untuk taklim dan tarbiyat, para mubayin baru di sana, setiap harinya diadakan kelas-kelas. Dengan karunia Allah Ta'ala, berkat itu kemajuan jemaat semakin meningkat hari demi hari. Banyak sekali kisah yang menzahirkan banyaknya karunia Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha memenuhi janji. Allah Ta'ala memenuhi janji yang dia sampaikan kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam dan menolong juga dengan cara-cara gaib dan akan terus menolongnya. Insya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita, yakni untuk meraih keridhaannya. Belanjakanlah harta di jalan Allah Ta'ala supaya menjadi pewaris karunia Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita sehingga kita dapat menarik karunia-karunia-Nya. Seperti biasa, sekarang saya akan menyajikan laporan singkat tentang Waqf Jadid untuk tahun 2021 dan tahun baru Waqf Jadid telah dimulai dari Januari 2022. Laporan untuk tahun sebelumnya adalah sebagai berikut. Dengan karunia Allah Ta'ala, tahun sebelumnya adalah tahun ke-64 dan pada tahun ini jumlah total pengorbanan jemaat sebesar 11.277.000 pound sterling untuk Waqf Jadid, yaitu sekitar 11,2 juta pound sterling. Peningkatan sebesar 742.000 dari tahun sebelumnya. Mengingat kondisi ekonomi dunia saat ini merupakan berkah besar dari Allah Ta'ala. Tahun ini jemaat Inggris kembali menempati posisi pertama dalam hal total kontribusi karena mata uang Pakistan sedang terpuruk, maka posisi mereka juga turun. Tetapi meskipun demikian, mereka memberikan pengorbanan yang sangat besar sesuai dengan kapasitas mereka. Bagaimanapun, dalam hal posisi, Inggris yang pertama diikuti oleh Jerman. Dengan karunia Allah Ta'ala, Inggris telah melakukan pengorbanan yang signifikan dan terdapat kesenjangan yang cukup besar antara Inggris dan Jerman. Posisi ketiga adalah Kanada, kemudian Amerika Serikat, India, Australia, Indonesia, jemaat di Timur Tengah, Ghana, dan kemudian Belgia. Dalam hal kontribusi per kapita, Amerika Serikat adalah yang pertama, kemudian Swiss, dan kemudian Inggris. Dalam hal kontribusi keseluruhan di antara negara-negara Afrika, peringkat pertama adalah Ghana, Mauritius, Nigeria, Burkina Faso, Tanzania, Sierra Leone, Liberia, Gambia, Uganda, dan Benin berada di peringkat ke-10. Alhamdulillah, dengan karunia Allah Ta'ala jumlah peserta sebesar 1.445.000. Dalam hal koleksi keseluruhan, 10 jemaat besar teratas di Inggris adalah Islamabad, Farnham, Worcester Park, Cheam South, Aldershot, Birmingham South, Walsall, Gillingham, Guildford, Ewell. 5 wilayah teratas dalam hal koleksi keseluruhan adalah Baitul Futuh yang pertama, Islamabad kedua, diikuti oleh Masjid Fazl, Baitul Ihsan, kemudian Midlands. 10 jemaat teratas dalam daftar Atfal adalah Islamabad peringkat pertama, Aldershot peringkat kedua, kemudian Farnham, Roehampton, Guildford, Ewell, Mitcham Park, Baitul Futuh, Walsall, dan Birmingham West. 5 besar keamiran lokal dalam hal koleksi keseluruhan. Hamburg adalah yang pertama, diikuti oleh Frankfurt, Grasgau, Wiesbaden, dan Dizenbach. 10 jemaat Jerman teratas dalam hal koleksi adalah Rodermark yang pertama, Rudgau, Neuss, Rudesheim, Mehdiabad, Friedberg, Hanau, Thorsheim, Frankenthal, Koblenz, dan Nidda.
Dalam hal koleksi daftar awal, 5 wilayah teratas adalah Hamburg, Hessen, Südwesten, Taunus, Hessen Mitte, Rhineland Falls. Dalam hal koleksi keseluruhan, keamiran di Kanada adalah Vaughan yang pertama, kemudian Calgary, Peace Village, Vancouver, Brampton West. 10 jemaat teratas Kanada adalah Hadika Ahmad yang pertama, Milton West, Bradford, Durham, Milton East, Regina, Ottawa West, Winnipeg, Hamilton, Mountain, Abbotsford. 5 keamiran teratas untuk daftar atfal adalah Vaughan adalah yang pertama, diikuti oleh Peace Village, Calgary, Toronto West, Brampton West. 5 jemaat teratas untuk daftar atfal adalah Hadika Ahmad yang pertama, Bradford, Durham, London, Milton West. Dalam hal koleksi keseluruhan, 10 jemaat teratas Amerika Serikat adalah Maryland, Los Angeles, Detroit, Silicon Valley, Boston, Austin, Phoenix, Syracuse, Las Vegas, dan Fishburg. 10 jemaat teratas menurut daftar atfal adalah Maryland, Los Angeles, Seattle, Orlando, Austin, Silicon Valley, Phoenix, Fishburg, Las Vegas, Zion. Dalam hal pengumpulan wakaf jadid dari orang dewasa, 3 jemaat Pakistan teratas adalah Lahore yang pertama, Rabwah, lalu Karachi. Posisi untuk distrik adalah Islamabad yang pertama, Faisalabad, Gujarat, Gujranwala, Sargodha, Multan, Umerkot, Hyderabad, Mirpur Khas, Dera Ghazi Khan. Dalam hal koleksi keseluruhan, 10 jemaat teratas adalah Kota Islamabad, Defense Lahore, Township Lahore, Clifton Karachi, Daruzyak Zikr Lahore, Model Town Lahore, Gulshan Iqbal Karachi, Samanabad Lahore, Azizabad Karachi, Allama Iqbal Town Lahore. 3 jemaat besar untuk daftar atfal, Lahore yang pertama, Karachi yang kedua, Rabwah ketiga. Posisi distrik untuk daftar atfal adalah Islamabad yang pertama, Sialkot, Rawalpindi, Sargodha, Faisalabad, Gujarat, Hyderabad, Mirpur Khas, Umerkot, Narowal. Jemaat yang membuat kemajuan luar biasa adalah Drigh Road Karachi, Mughulpura Lahore, Gujranwala Shahar, Baitul Fazl Faisalabad, Peshawar Shahar, Dili Gate Lahore, Kotli Azad Kashmir, Nankana Sahib. 10 provinsi teratas dari India adalah Kerala, Jammu Kashmir, Tamil Nadu, Telangana, Karnataka, Odisha, Punjab, West Bengal, Delhi, dan Maharashtra. 10 jemaat teratas dalam hal koleksi adalah Hyderabad, Kadian, Kerala, Patapriyam, Coimbatore, Bangalore, Calcutta, Calicut, Rishinagar, dan Palayam. 10 jemaat teratas dari Australia adalah Melbourne, Langwarrin, Castle Hill, Marsden Park, Adelaide South, Melbourne, Berwick, Perth, Penrith, Adelaide West, Logan East. Jemaat di Australia dalam hal kontribusi dari orang dewasa adalah Melbourne, Langwarrin, Castle Hill, Marsden Park, Adelaide South, Melbourne, Berwick, Perth, Penrith, Adelaide West, Blacktown, dan Canberra. Jemaat Australia dalam hal koleksi daftar atfal adalah Melbourne, Langwarrin, Adelaide South, Melbourne, Berwick, Logan East, Perth, Castle Hill, Melbourne East, Mount Druitt, Penrith, dan Brisbane Central. Itulah posisi peringkat mereka. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan rezeki bagi semua yang telah mempersembahkan pengorbanan.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله